Tetetetetetetet. Halo semua, welcome to our podcast. Podcast pertama kita. Di sini saya Antoni Berkah selaku host yang akan mendampingi kalian buat ngobrol-ngobrol. Di sini saya kedatangan beberapa narasumber, lebih tepatnya satu tim. Timnya bernama Pasukan Seger. Narasumber yang kece-kece pastinya. Kira-kira siapa aja ya narasumber kita kali ini? Langsung aja kita sapa mereka yuk, spontan. Halo kakak-kakak cantik. Halo. Makasih. Kenalan dulu dong. Tak kenal maka tak sayang. Dong. Sudah kenal tapi nggak disayang. Ya aduh gimana nih Kan Kak? kakaknya udah punya pacar. Posting Gimana dong. sih? Gimana sih Kak? Pacarnya siapa nih? Ini nih, ayo dicoba dikenalin dong. Iya, kenalan Nah, dong. kita akan berkenalan dengan kakak cantik yang pertama. Hai, aku Dian. Halo, aku Fitri. Halo, aku Avinda. Hai, aku Alivia. Nah, itu beberapa narasumber kita yang kece-kece pastinya. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih, Kak? Boleh dijawab nggak? Boleh dijawab kok. Kali ini kita mau bahas tentang pengalaman kita di bidang usaha bisnis ini ya. Dari awal mula kita berjualan tuh karena apa, terus prosesnya gimana, berjalannya gimana, sampai kita bisa di tahap saat ini ya. Wah, keren banget nih pastinya materinya. Sebelum masuk ke inti, seperti yang sudah dijelaskan oleh kakak Fitri yang sangat cantik tadi, kita akan Siap. membahas mengenai latar belakang dulu nih. Kita mulai dari kakak Dian. Dulu kakak Dian pernah menjadi apa sih atau pengalamannya dulu tentang apa sebelum memulai proses atau menjalankan usaha yang dilakukan oleh Pasukan Seger? Sebelumnya itu kita tuh ada planning gitu. Kita mau bikin sebelum nasi uduk ya. Kak, salah nih. Bukan itu yang aku pengen bahas. Yang pertama kita pengen bahasnya tentang latar belakangnya kakak sebelum menjalankan usaha. Sepertinya kakak udah nge-lag nih karena udah malam. Iya, maaf ya. Soalnya emang udah malam. Jadi, oke, kita masuk ke inti. Jadi sebelum aku menjalani ini semua gitu, aku tuh pernah buka all shop gitu tahun 2020 waktu pandemi waktu itu. Ya mungkin lagi nggak ada uangnya ya, kayak krisis, quarter krisis gitu loh. Waduh. Kayak gitu kan. Ya. Itu bahasa Jaksel. Oh, bahasa Jaksel. Kalau misalnya ada salah, nanti mohon dimaafin ya. Oh iya, jangan dihujat ya. Enggak kok, kita Iya. enggak pernah salah. Oh iya. Ya dong, laki-laki habis. kok yang salah ya. Oke, kita balik ke inti. Waktu itu tuh aku buka all shop Ya. waktu bulan, kalau nggak salah tuh bulan April, pertengahan April itu ikut temen aku. Oh ya, waktu itu ikut temen aku ya buka all shop gitu. Itu sekitar 3 bulan kalau nggak salah, kalau nggak 4 bulan. Waktu itu gimana ya? Wah, selama menjalani atau menjalankan usaha all shop yang kakak dirikan bersama temannya, kendala apa sih yang sering kakak alami waktu Ngejalanin itu ya? ya Ngejalanin mungkin all shopnya. pada saat menjalankan usahanya konsumen kurang tertarik dengan barang atau apa mungkin? Yang pertama tuh, ya itu. Mungkin konsumennya kurang tertarik ya. Soalnya ya barang yang aku jual tuh mungkin udah pasaran gitu. Terus yang kedua juga masalah sama kendaraan. Atau uangnya tuh nggak balik gitu, nggak balik modal intinya. Terus tuh banyak pesaing gitu. Banyak kayak teman-teman aku juga banyak yang buka all shop juga. Waktu itu kan emang pandemik. Jadi mungkin uang saku mereka tuh kurang. Jadi mereka buka reseller atau all shop kayak gitu. Terus tuh yang ke Mungkin pesaing kakak dia nih dulu
udah kuat banget ya. Mungkin dari pengalamannya atau dari pelanggannya sudah banyak banget. Jadi mungkin dari usaha all shop kakak dia nih kalah lah intinya. Apa benar? Iya, kalah saing gitu ya. Terus juga ada kendala di kalau bahasanya tuh uang bensin sih. Dulu kan juga ada musimnya kayak COD-an gitu. Oh, sempat mengalami COD ya nih. Iya, kan kayak misalnya kayak aku jual barang ini tuh misalnya 15.000. Terus bensin yang aku keluarin itu bisa lebih dari 15.000 itu. Oh, ternyata itu ya teman-teman yang bisa menyebabkan omset kita berkurang atau uang perputaran dari hasil usaha ini tidak balik. Terima kasih Kakak Dian dari pengalamannya sebagai Sama-sama. usaha all shop. Kita lanjut nih dari Kakak Fitri yang cantik banget. Oh iya, makasih Kak. Hmm. Ya, apa pertanyaannya? Dulu Kakak Fitri nih sebelum menjalankan atau ikut bersama atau sebelum membangun tim pasukan seger, dulu Kakak Fitri menjalankan usaha apa nih? Kurang lebih sama sih kayak Dian. Aku sempat buka online shop juga. Terus juga ada usaha keluarga itu kan yang jualan pentol gitu. Betulnya enak. Iya, makasih. Wah, Ini aku kasih free. Terima kasih. aku nggak dikasih juga nih. Udah sering ya Kak ya? Oh, iya. Gimana sih Kak? Oh, tentang usaha pentol yang dijalankan oleh Kakak Fitri, kira-kira kendala yang sering dialami itu apa sih? Mungkin seperti Kakak Dian tadi dari uang bensin atau kalah saing mungkin? Kalau kendalanya juga kurang lebih sama juga kayak Dian. Karena ini kan aku bisa dibilang sebagai reseller ya. Keluarga aku ngambil pentol itu dari Sidoarjo terus dikirim ke Malang. Itu pastinya butuh biaya transportasi yang nggak murah juga. Wah, kurang lebih berapa nih sih biaya untuk uang bensin kira-kira? Kurang lebih untuk berangkatnya aja itu mungkin sekitar 50.000. Sedangkan harga yang ditaruhkan oleh keluarganya Kakak Fitri saat menjual pentol ini berapa? Mungkin ada yang per pak atau gimana? Ini kita jualnya per pak ya. Itu harganya sekitar 60.000. Wih, pasti enak tuh. Enak dong. Biasanya diolah seperti apa sih, Kak? Bisa diolah jadi banyak masakan ya. Bisa dari pentol, basreng, terus pentol bakar, dan lain-lain juga sih. Nah, Tergantung cara masaknya. kalau kita lihat dari kasusnya Kakak Dian tadi, sekarang Kakak Dian sudah memberhentikan usaha all shopnya. Apakah Kakak Fitri sekarang masih menjalankan? Terutama ini kan bisnis keluarga. Ya, alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang sih. Dan karena di setiap kendala pasti ada jalan keluarnya juga. Asik, spontan. Nah, setelah Kakak Fitri dari kasusnya tadi banyak kendala tapi tetap dijalankan ya, tetap dilibas terus. Oke, kita akan lanjut dari Kakak Olivia yang cantik banget ini. Waduh, makasih. Dulu sebelum menjalankan usaha bersama tim pasukan seger, dulu ada pengalaman apa sih mengenai kewirausahaan? Oh, pengalaman saya tentang kewirausahaan itu saya pernah membantu ibu saya berjualan peyek dan membantu ibu saya eh, soto tentang soto. Ibu saya kan jualan soto ini di warung. Jadi saya pernah membantu ibu saya jualan soto. Wah, dulu kira-kira omset yang didapat untuk perharinya berapa ya, Kak? Aduh, saya nggak tahu ya tentang omset ya, karena saya nggak tahu tentang keuangan ibu saya sebenarnya. Maaf. Jadi kurang lebih Kakak Olivia ini cuma sebagai membantu usaha keluarga ya. Bener banget itu Mas Tony. Saya ikhlas soalnya. Oke, Keren. setelah itu yang terakhir nih dari Kakak Avinda yang paling cakep, spontan. Nah, dari Kakak Avinda dulu sebelum menjalankan usaha bersama tim pasukan seger ini dulu pernah menjalankan kewirausahaan apa nih? Kalau saya ya yang
Wirausaha yang pernah saya jalankan itu yang pertama, pernah menjadi dropship, pernah menjadi reseller, dan juga pernah kerja di toko yang sekiranya itu bisa membantu keuangan saya. Wah, kurang lebih sama ya seperti Kakak Dian tadi. Apakah usahanya masih berjalan sampai sekarang atau sudah berhenti seperti kasusnya Kakak Dian tadi? Kalau dropship dan reseller tentunya sudah saya berhentikan ya, karena saya masih pelajar tentunya, karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproses gitu ya. Kendala yang paling mendasar dari usahanya Kakak Avinda ini apa sih? Mungkin uang bensin seperti kasusnya Kakak Dian sama Kakak Fitri, apa ya? Kalau uang bensin sih bagi saya tidak terlalu penting ya. Kalau yang penting itu omset gitu ataupun pesaing. Pesaingnya itu pasti banyak banget yang menjadi reseller, dropship, bahkan owner-owner di seluruh Indonesia kan tentunya banyak banget. Nah, kali ini kalau saya yang menjadi reseller atau dropship, tentunya itu banyak pesaing gitu kan. Jarang banget ada pembeli yang pengen beli gitu. Cuma penasaran gitu aja. Cuma tanya, "Kak, ini harganya berapa? Kak, ini berapa ya? Kak, ini modelnya bagus nggak?" Kayak seperti itu aja sih. Tanya tuh. Wah, agaknya seperti di ghosting gitu ya Iya. sama pembeli. Iya, sepertinya seperti Kayak itu di ghosting ya. pasangan aja ya. Nah, Kayaknya kakaknya ini juga Berpengalaman ya, Kak? Iya, berpengalaman di ghosting ya, Kak? oh enggak, saya dulu ini juga sebagai wirausahawan ya. Dulu selain ikut bersama tim pasukan seger, saya dulu pernah menjalankan suatu usaha yang bernama Apa? joki tugas. Wow, gitu, keren sih. Contohnya, Kak. Dulu saya joki tugas itu waktu pertama kali pas pandemi. Dulu saya cuma lontang-lantung di kasur, lalu ngerjakan tugas. Mungkin dari ngerjakan tugas ini saya bisa bermanfaat, bisa menghasilkan uang. Mungkin saya membuka usaha joki tugas ini bersama teman saya ya. Namanya Zahi. Mungkin nantinya Mas Zahi ini bisa melihat podcast kita ya. Oh, 2 orang ya jadi ya yang Iya, dulu itu 2 orang kita lontang-lantung ke sana ke sini cari ke customer. Tapi lontang-lantungnya itu di bermanfaat. di media sosial. Oh, di media sosial. Scroll-scroll aja gitu ya, Kak? Iya, betul. Kalau boleh tahu mulai dari tahun berapa ya, Kak? Wah, ini dari pertengahan pandemi sampai kelas 9. Dari situ saya berhenti karena saya juga memikirkan tentang masa depan generasi kita jika kita selalu menyiapkan atau memberikan fasilitas terus-menerus, mungkin generasi kita tidak akan bisa berpikir lebih maju. Jadinya saya lebih memilih memberhentikan usaha joki tugas ini. Oh iya, saya lupa. Kalau dulu kakak Avinda sama kakak Dian ini kan dulu menjadi reseller. Masih ingat gak sih sama produk-produknya? Mungkin 2 produk yang masih diingat dari kakak Dian. Mungkin dulu aku pernah jualan tas sama baju ya. Wah, dulu di kisaran harga berapa nih kak? Kalau tas itu kalau yang mungkin dari ada juga yang 15.000 loh sampai 30 ribuan. Wah, 15.000 sudah dapat tas. Tas yang model gimana tuh kak? Ya mungkin modelnya masih apa ya, sesuai lah sama harganya gitu. Oh, kalau dari kakak Avinda dulu apa nih? Kalau saya itu lebih ke aksesoris ya, seperti gelang, kalung. Wanita-wanita idaman. Ya, betul. Dan lebih ke hijabers gitu ya. Kalau masih ingat dulu masih di kisaran harga berapa sih? Kan dulu kan harga barang-barang masih belum naik nih. Kalau sekarang mungkin bisa di harga berapa jika kita menjadi reseller? Tentunya sangat murah sekali. Cukup 500.000 saja sudah mendapat satu paket itu dari aksesoris dan sepatu atau hijab-hijab gitu. Wah, Keren-keren. pastinya berpengalaman nih dalam
berbisnis? Iya. Ya dong, harus punya pengalaman sebelum mempunyai rencana untuk bisnis yang lebih tinggi gitu kan ya. Wah, keren nih, keren. Wanita berkarir ini. Berarti itu bukan purpose ya, Kak? Bukan dong, kalau perpisnya cukup, kalau yang aksesoris seperti gelang, kalung, cincin, mungkin cukup 5.000 saja ya satu piece-nya. Kalau mau satu paket cukup 500.000 saja. Wih, pastinya omsetnya besar itu ya. Iya. Oke, dong. setelah mengenai latar belakang dari narasumber kita yang cantik-cantik ini, Aduh, makasih. Terima kasih, Kak. Makasih. kita akan membahas nih kehidupan sehari-harinya. Kalau dari saya, mungkin kehidupan sehari-hari saya ya, pastinya sebagai pelajar, saya ya kurang lebih belajar, pulang, makan, pastinya tidak lupa beribadah ya teman-teman. Kalau yang belum sholat, cepat sholat. Karena tiang agama itu pondasinya adalah sholat. Spontan? Oke, lalu kita masuk ke kakak Dian nih. Kehidupan sehari-harinya sekarang gimana sih setelah setelah berhentinya usaha kakak? Aku tuh orangnya tuh kayak mungkin dibilang mageran ya iya, tapi juga ada waktu buat produktif. Waktu produktif tuh kayak misalnya bangun tidur itu pagi gitu. Bisi kamar. Workout. Iya, kayak Wah, workout gitu. kakak Dian nih workout juga ya. Pastinya dempal ini ya. Nggak dempal, Kakak. Tubuhnya pasti body goals ini. Kalau kata Juga. Soalnya juga kan aku udah bilang tadi, aku tuh orangnya mageran. Jadi ya apa ya? Semutnya gitu ya, Kak. Iya, sedikit malas pokoknya untuk mood gitu. bergerak ya. Iya. oke, Mulai keringet ya. kalau kakak Fitri nih yang paling cantik kan masih menjalankan. Yang dibilang cantik cuma Kakak Fitri. Loh kan di sini saya sebagai host. Hostnya pastinya Iya, punya hak dong. Tapi kan ya harus adil ya, Mas ya. Ini namanya perempuan juga loh ya. Enggak, ini acara saya. Kalian diam. Oke. Oke, terima kasih. Kita masuk ke kakak Fitri. Aduh, Kan- hubungan apa ini ya? Kan masih menjalankan usaha nih. Sehari-harinya bagaimana sih? Ya, sehari-harinya saya sebagai pelajar ya, pastinya juga belajar. Gitu ya. Iya. Selain itu kita juga memikirkan usaha kita untuk kedepannya tuh gimana sih? Gak mikir ke masa depan ya, Kak? Ya kan tadi udah bilang memikirkan bisnis untuk masa depan juga. Oh, kira memikirkan masa depan untuk menikah. Masih lama. Oke. Kita masuk ke kakak Olivia. Waduh. Apa nih sehari-harinya? Gitu ya. Enggak. Kehidupan sehari-harinya kakak Olivia nih bagaimana sih? Aduh, saya tuh anaknya hiperaktif banget ya. Produktif. Saya tuh bangun jam 4, sholat subuh. Apa iya? Sholat subuh, bersih-bersih kamar. Terus saya tuh suka olahraga ya, Besti. Besti yang suka olahraga atau Suka olahraga tapi juga suka makan ya, kayak. Lah iya, tapi kan saya diet sekarang ya, Mak. Wah, pastinya tubuhnya body goals sama seimbang ini ya. Alhamdulillah iya, bisa dibilang gitu ya. Tapi kayaknya tadi habis makan makroni deh. Makroni apa ya? Kalorinya tuh berapa itu, Kak? Beli Katanya di diet. kantin itu. Wah, Enggak sih. gimana sih, Kak? Oh, sekali-sekali aja hidup sehat ya. Oh, itu namanya cheating days ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke kakak Avinda. Iya. Kalau saya sih pelajar ya tentunya. Lebih mementingkan belajar. Oh, Terus kan saya ini lagi ambil jurusan. SMK gitu kan ya. Jurusan Pastinya apa? lebih ke jurusan, tentunya logistik dong. Oh, Kak menyesal apa? Atau Kalau saya sih tidak ya. Tidak menyesal, bahkan saya bisa mengetahui apa itu tentang pergudangan dan Bersyukur sebagainya. ya, Kak ya, Mas logistik. Iya dong. Wah, Bersyukur keren dong. nih pastinya. Harus bersyukur dong. bersyukur banget ya? Gak pusing ya? Nah, ini semua dari tim pasukan seger apa teknik logistik semua ini? Iya Iya, dong. iya, di teknik tentunya. Anak manajemen nih. Kalau boleh tahu dulu kakak Dian milih teknik logistik karena apa sih? Oke, jujur atau gimana nih? Ya, jujur aja dong. Karena kejujuran itu dapat pahala ya tentunya. Berbohong dosa. Ya, betul. Jadi jujur aja ya. Oke, jadi itu aku awal masuk teknik logistik itu berawal dari kakak aku itu
sekolahnya juga di grafika kan. Oh. Ambilnya juga jurusan logistik. Kalau nggak salah angkatan pertama. Iya. Namanya As'ad Farihan. Waduh. Tapi SG-nya ya. Jangan. Oh iya. Kakak saya ganteng soalnya. Oh, Oke, jadi salah satu utama masuknya teknik logistik karena ikut-ikutan berarti ya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke kakak Fitri yang paling cantik. Aduh. Dulu, kenapa sih kok milih teknik logistik? Disuruh orang tua. Waduh. Wah. Paksaan jadi ya. Jawaban yang sangat singkat, padat, dan jelas. Iya, soalnya cuma itu alasan saya masuk logistik. Wah, jujur banget ini ya. Kalau kakak Livia, Cantik ya. Kalau saya tuh karena saya mau kepingin di SMK 1 ambil jurusan akuntansi, ternyata keterima dulu di SMK 4, jadi saya terpaksa juga ya ambil di SMK 4. wah, Jurusan logistik. sudah 2 orang ini ya yang terpaksa. Iya. Satu ikut-ikutan. Yang terakhir nih kakak Evinda. Kalau saya sih dapat rekomendasi ya dari kakak kelas SMP. Dulu waktu masih bertanya-tanya untuk masuk jurusan, tentunya awalnya saya memilih multimedia tentunya. Oh, multimedia. Tapi sepertinya pemikiran saya itu kurang ya gitu di multimedia. Wah, Gitu sih, Kak. nggak boleh dong insecure. Itu dong. Gimana gitu kayak kurang banget mau masuk di multimedia gitu kan ya. Ya, Rencananya pengen masuk situ, ternyata cuma ada di logistik dan perhotelan saja yang bisa saya pilih gitu ya. Ya, Tuhan berkata lain ya kayak. Iya, gimana ya, akhirnya lebih memilih logistik sih daripada perhotelan. Kalau perhotelan kan cuma disuruh-suruh gitu ya kan. Oke, mungkin alasan dari teman-teman yang lain atau narasumber kita ikut teknik logistik Kak, ini rata-rata. gimana sih? Kok nggak fokus gini? Maaf, ini sudah malam yang nge-lag. Berapa sih sekarang? Rata-rata dari narasumber kita masuk teknik logistik karena ada yang disuruh, ada yang ikut-ikutan, atau Dipaksa. ingin inovasi lagi. Kalau saya ikut atau memilih jurusan teknik logistik adalah yang pertama, Indonesia ini pastinya memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat bagus. Namun logistiknya Indonesia ini sangat kurang banget ya teman-teman, apalagi di daerah timur Indonesia. Oh, bener Seperti NTT, Papua, itu di sana memiliki kekayaan SDA yang sangat bagus. Terutama di Pulau Jawa itu juga sangat bagus. Ada seperti kekayaan SDA seperti arang briket atau yang lain yang bisa kita olah. Tapi sumber daya manusia kita tidak mengetahui adanya impor ekspor. Jadinya mereka hanya mengetahui beli, tapi tidak menciptakan sesuatu. Jadi saya lebih memilih teknik logistik karena terutama logistik Indonesia masih dalam tahap berkembang, bukan langka. Masih dalam tahap berkembang. Saya ingin menginovasinya lebih lagi. Spontan. Kakak Tony berbeda dari yang lain ya. Iya dong tentunya. Oke, kita masuk ke topik pembahasan yang paling inti dari segala inti, spontan. Oke, kita tanya nih ke Kakak Fitri. Kenapa timnya dinamakan jadi tim pasukan seger? Mungkin ada filosofinya atau ada latar belakangnya mungkin? Jadi awalnya itu filosofi dari nama kelompok kita pasukan seger itu karena kita menjual minuman dingin. Kalau kita minum minuman dingin di siang hari pastinya seger gitu kan ya Kak ya. Lebih fresh, lebih plong. Nah gitu. Wah, kalau minumannya seger, minuman apa sih emang yang dijual dari tim pasukan seger ini? Boleh disebutkan nggak? Boleh, kita ada 3 produk. Yang pertama yaitu air mineral, yang kedua ada jamu sinom, yang ketiga ada milku. Dan di situ kita ada 2 jenis. Yang pertama itu kita tambahin es, kayak kita masukin ke tempat yang ada esnya gitu. Jadinya lebih yang seger. namanya tuh termos. Jadinya minumannya lebih dingin dari yang biasanya. Dan yang kedua juga yang normal itu, tanpa es. Wah, seger banget nih. Banget. Aku kepo nih sama produknya yang namanya jamu sinom. Kenapa sih kok milihnya jamu sinom? Apa mungkin
kalian ngambil dari seseorang, kalian menjadi reseller, lalu menjual jamu Sinom ini dengan keuntungan yang lebih sedikit untuk membantu UMKM mungkin? Tentunya sih kita mengambil dropship ya, karena kita mengambil barangnya terlebih dahulu, kemudian menjualkan ke customer, kemudian hasil dari uangnya itu kita kembalikan ke orang yang punya gitu. Nah, keuntungan yang diambil rata-rata berapa sih dari setiap produknya? Keuntungan yang kita peroleh per produk yaitu sebesar Rp500 ya. Karena kita tidak ingin membebankan customer dengan harga yang lebih tinggi dari yang lain gitu. Mungkin kita lihat di pesaing-pesaing tim pasukan seger, ada produk apa sih yang dijual dari pesaingnya? Mungkin ada yang minuman saset atau minuman kemasan juga. Pastinya ada ya kan, kayak jualan es jelly, terus ada juga teman saya yang jualan kayak kopi-kopi sasetan gitu, kayak coklatos, good day, coklatos matcha, itu dibuat langsung di tempat itu. Wah, apakah itu bisa menjadi kendala dari pasukan seger? eh ya juga kadang ada kendalanya juga karena banyak banget ya adik-adik kelas itu beli minuman sasetannya Mario, bisa disebut Mario. Pesaingnya Mario nih. Mungkin Mas Mario bisa mendengar podcast kita. Kita lanjut dulu sebelum dinamakan menjadi tim pasukan seger. Mungkin ada nama yang lain atau dulu kalian sempat berjualan apa nih sebelum menjual minuman, terutama jamu Sinom? Sebelum berjualan minuman tadi, kita pernah usaha bikin nasi uduk Iya, ya. nasi uduk. Yang Nasi harganya itu 5.000 sampai 6.000 per pieces. perbungkus. Iya, per bungkus. Perbungkus ya. Wah, enak banget nih. Enak dong. Apalagi buat sarapan ya. Iya. Ya, dong. Dulu berapa sih harganya nasi uduk? Kalau yang kita jual tuh 5.000 sampai 6.000 6.000 rupiah dapat dua. aja. Wah, Iya. tergolong harga yang murah ya daripada kita lihat ke pesaing-pesaingnya. Apakah dulu juga memikirkan ke pesaing-pesaingnya? Di pesaingnya tim pasukan seger waktu berjualan nasi uduk, berapa sih harga yang ditawarkan? Sekitar 7 sampai 8.000 ya. Jadi kita memilih harga yang lebih rendah daripada pesaing kita tadi. Oh, dulu kenapa kok memilih berhijrah atau berpindah produk dari nasi atau produk makanan berat ke produk minuman kemasan? Apakah ada kendalanya? Mungkin dari omset atau gimana? Tentunya dari omset ya, mungkin omsetnya yang rendah, terus eh, uang dari modalnya itu berkurang karena kita juga masih pelajar. Tentunya membutuhkan modal yang sangat banyak ya untuk mencapai omset yang sangat tinggi. Wah, dulu kendala utamanya apa sih? Mungkin dari kemasan produk atau ketertarikan konsumen terhadap produk? Kendalanya itu ada di proses kita. Kesalahan kita itu yang awalnya nggak ngesurvei apa yang diminati oleh pelanggan kita. Kemudian juga ada kendala di kemasan, karena waktu itu kita masih pertama kali jualan dan kita lebih memikirkan ke kualitas produk daripada ke kemasan. Emangnya dulu kemasan yang dipakai kemasan seperti apa sih? Apakah pakai kertas bungkus atau mika plastik? Kertas bungkus. Dulu kita pakai Lebih kertas ke kertas bungkus bungkus sama ya. daun pisang ya, Iya, daun jadi pisang. didobeli gitu. Biar lebih gurih gitu ya kan, kalau ada daun pisangnya. Kayak zaman dulu. Kenapa kok memilih kertas bungkus? Karena waktu itu kita pertama kali jualan dan modalnya itu masih sedikit ya. Iya. Oh, jadi secara tidak langsung kalian membuat nasi uduk ini untuk survei terhadap konsumen. Apakah betul? Ya bisa dibilang seperti itu ya Kak. Wah,
Oke, jadi kesimpulan yang kita dapat dari podcast kita kali ini apa sih, Kak? Kesimpulan dari podcast ini, dalam melakukan suatu tindakan kita harus memikirkan sesuatu ya yang menjadi dasar dari tujuan kita. Contohnya tadi, kita harus mensurvei minat konsumen dahulu sebelum melakukan eksekusi gitu ya kan. Oke, apakah ada promosi mungkin dari kalian mengenai produk kalian yang saat ini seperti jamu sinom tadi? Oh iya, buat adik-adik atau kakak-kakak sekalian, kalau misalnya kalian butuh yang seger-seger nih, bisa mampir di depannya lab logistik. Setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat minggu depan. Ya. Oke, cukup sekian itu ya dari podcast kita kali ini. Spontan? Oke, kita tutup. Ditutup oleh Kakak Fitri yang cantik. Oke teman-teman, sekian ya dari podcast kita. Terima kasih buat kalian udah dengerin podcast ini. Jangan lupa ya dibeli produk kita di depan lab logistik di hari Jumat. See you. Oke, Bye-bye. ciao.